Shalom, saudara. Mungkin sebelumnya saya harus meminta maaf kepada saudara karena dalam beberapa waktu ini ada sedikit kendala teknis dalam uploading dan kemudian pembuatan streaming dari Kingdom Lifestyles. Tetapi saya terus berusaha dengan sebaik mungkin agar firman Tuhan sampai kepada setiap saudara. Jadi ini yang terbaik yang masih bisa kita kerjakan. Yang terpenting firman Tuhan tersampaikan. Sebab firman Tuhan hari ini adalah luar biasa sekali, yaitu ketika seseorang yang bernama Bildad, dia menuduh Ayub bahwa Ayub menderita karena kefasikannya, Ayub menderita karena kesalahannya, Ayub menderita karena dia jahat. Dan betapa sering kita juga menilai orang-orang dari apa yang kita lihat. Artinya begini, kita menilai orang yang menderita, lalu kita berkata, seringkali orang berkata bahwa oh itu karena dia kurang rohani, karena dia kurang dewasa, dia kurang ini, dia belum ini, dia tidak melakukan firman ini dan lain sebagainya. Padahal mari saya beritahu buat saudara bahwa hidup enak atau tidak enak, hidup menderita atau tidak menderita, itu tidak bisa dipakai sebagai ukuran untuk kebenaran seseorang. Kalau saudara lihat dalam pembacaan Ayub, Ayub melakukan apa? Ayub tidak melakukan kesalahan apa-apa, saudara. Ayub tidak melakukan sebuah kesalahan. Ayub tidak melakukan dosa. Bahkan Alkitab mencatat dia menetapkan batas-batas matanya untuk dia tidak sembarangan dengan matanya. Ayub luar biasa. Tetapi ada hal-hal yang memang Ayub harus alami. Ini dia. Tetapi bukan karena penderitaan. Hari ini yang ingin saya sampaikan buat saudara, jangan menilai seseorang dari luarnya. Kalau orang menderita, oh pasti karena salah, oh pasti karena dosa. Sebab saudara, dalam Kisah Para Rasul, bacaan kita adalah Ayub pasal ke-18, Mazmur 114, dan kemudian Kisah Para Rasul pasal ke-27 dan 28. Dalam Kisah Para Rasul ini maka saudara akan lebih mengerti bahwa ketika Rasul Paulus dalam misinya Tuhan, bayangkan dia dalam misinya Tuhan, tetapi dia juga mengalami penderitaan, dia mengalami karam kapal, dia mengalami terombang ambing berhari-hari di tengah laut. Ini dia, saya bacakan buat saudara Kisah Para Rasul pasal 27 dan 24. Saya bacakan buat saudara, dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena kasih karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ini dia Rasul Paulus yang sedang dalam kondisi misi, memberitakan kabar baik, menyampaikan Injil pun mengalami kesulitan, tetapi ada jaminan keselamatan yang daripada Tuhan. Ini dia. Jadi hari ini pastikan saudara bahwa penderitaan saudara bukan karena dosa, kesalahan dan pelanggaran saudara, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi penderitaan saudara memang penderitaan yang harus dialami oleh semua orang. Tapi yang perlu saudara yakinkan dengan iman saudara bahwa Tuhan tetap menyertai saudara. Ini dia. Ini yang perlu saudara. Jadi jangan lagi juga saudara menilai, menghakimi orang-orang. Itu bukan bagian saudara menilai kehidupan orang. Bukan bagian saudara untuk menilai, menghakimi apalagi kehidupan orang lain. Itu bukan bagian saudara. Bagian saudara ada datang memberikan anugerah. Bagian saudara ada datang memberikan berkat. Bagian saudara ada datang memberikan kata-kata penghiburan, support, rangkulan, pelukan, bahkan tepukan pundak saudara akan menjadi sangat berharga buat orang-orang yang sedang dalam kondisi tertekan, saudara. Ini dia. Sebab memang itu bukan itu tugas saudara. Nah, yang terakhir, apa yang harus saudara kerjakan ketika saudara dalam kondisi prihatin, tekanan, himpitan. Ini dia Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-34. Saya bacakan buat saudara. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut di kepalanya. Rasul Paulus menyuruh mereka makan, itu hal yang rutin, tetap harus mereka lakukan. Jadi dalam kondisi terjepit, terhimpit, tertekan dalam kondisi apapun, tetap lakukan rutinitas saudara. Mencari makan, mencari kerja, menghidupi. Semua yang rutinitas terus harus saudara lakukan. Jangan menyerah, jangan melemah. Jangan saudara taruh semuanya dan saudara hanya tinggal diam sendiri dan meratapi nasib. No. Jangan seperti itu. Tetap lakukan apa yang biasanya saudara kerjakan. Ini dia. Tuhan pasti menyertai saudara. Ini. Dan sekali lagi saya ingatkan saudara bahwa orang beriman maupun tidak beriman sama-sama bisa mengalami kesulitan hidup. Ini dia. Tetapi endingnya pasti akan berbeda bersama dengan Tuhan. Ingat saudara, jangan menghakimi, jangan menilai kehidupan orang lain, karena itu bukan bagian saudara. Bagian saudara adalah apa? Merangkul, menghibur, menasihati, dan memberikan berkat buat orang-orang di sekeliling saudara. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.